Pak? Ya tergantung perusahaannya, karena ada perusahaan yang menerima PKN secara mandiri atau secara kelompok, karena tergantung tempat PKN-nya. Ada yang terima 1, ada yang terima 2, ada yang terima 3. Jadi di sini makanya bentuknya kelompok. Kalau misalkan kalian itu PKN sendiri, ya berarti proposal dibuat sendiri. Kemudian yang kedua, terkait menyetujui ya Ketua Program Studi Teknik Informatika saya. Nanti bisa dilihat di beberapa surat atau apa nama lengkap saya sama NIP-nya. Kemudian koordinator PKN saya sendiri, jadi ditulis sama. Kemudian nanti dapat stempel dari Ketua Program Studi. Kemudian untuk masalah berikutnya yaitu tentang, nah ini, mana tadi ya? Oh. Nah, tentang ruang lingkup, Pak, ruang lingkup saya apa? Jadi kalian misalkan ada 2 kompetensi ya, atau 2 peminatan, misalkan komputasi berbasis jaringan, berarti ditulis meliputi bidang komputasi berbasis jaringan. Kalau kalian bidang pengembangan perangkat bergerak, ditulis pemrograman perangkat bergerak. Jadi sesuaikan dengan kompetensi yang kalian ambil di semester 5 kemarin. Jadi saat PKN nanti kalian itu ini pengenalan instansi. Maksudnya pengenalan instansi seperti apa, Pak? Kalian survei ke sana, tempatnya di mana, itu pengenalan instansi. Kemudian bidang bergerak dalam bidang apa? Kemarin ada, Pak, saya mau PKN di sini. Oke, PKN dimanapun boleh. Tapi kalau bisa, PKN di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jangan PKN di sembarang tempat. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalian saat PKN nanti nganggur nanti di sana atau nggak melakukan apapun. Jadi kalau bisa sesuai dengan bidang kalian yaitu informatika. Kemudian ada teman saya di Surabaya membutuhkan 2 mahasiswa PKN di Radnet ya. Radnet Surabaya membutuhkan 2 mahasiswa PKN di bidang pemrograman yang bisa WordPress, kemudian kode igniter, Laravel, silakan menghubungi saya. Nanti saya rekomendasikan untuk diterima PKN di Surabaya. Lumayan ya, bagi yang ingin ke Surabaya silakan. Kemudian ada yang juga PKN di bidang apa namanya komputasi berbasis jaringan, bisa juga di Radnet atau yang lain. Jadi kalian jangan minder kalau PKN. Ini adalah kesempatan kalian belajar di luar kampus. Meskipun dalam 1 bulan itu minimal. Ada juga yang PKN itu selama 2 bulan, 3 bulan. Tergantung dari perusahaannya masing-masing. Ya. Kemudian untuk pembelajaran di semester ganjil ini masih daring. Jadi kalian bisa menyesuaikan waktu PKN sama waktu kuliah. Kemudian yang kedua adalah pengarahan dari pembimbing instansi atau dosen apa namanya atau pembimbing lapangan. Kemudian terjun langsung ke proses. Kita diajak untuk menyelesaikan troubleshooting jaringan atau ada proyek aplikasi dan seterusnya. Pemberian tugas oleh kalian dikasih asesmen atau apa, diskusi dan evaluasi hasil PKN yang mana nanti dijadikan untuk laporan PKN. Jadi laporan PKN di sana adalah kegiatan yang kalian lakukan selama PKN karena ini praktek kerja nyata, bukan penelitian. Kalian itu belajar. Ya, jadi sesuaikan dengan kegiatan kalian selama PKN, bukan riset. Sekali lagi ini bukan riset. Tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan kalian bersama PKN ini bisa dijadikan sebagai bahan skripsi karena kalian udah menemukan problem, kemudian tempat dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pelaksanaannya kapan, Pak? Kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. Jadi mulai sekarang kalian mencari tempat PKN, kemudian membuat proposalnya, kemudian minta surat pengantar dari TU Fakultas. Ya, minta surat pengantar dari TU Fakultas dan dilampirkan dengan proposalnya. Jangan hanya minta surat dikasihkan tapi nggak dikasih proposal.
Gunanya apa sih proposal? Gunanya meyakinkan kita benar-benar PKN dan sesuai dengan bidang kita. Kemudian dilaksanakan pada waktu kapan? Tergantung September sampai misalkan Oktober atau 1 bulan. Nah, kemudian dilaksanakan di mana nama instansinya. Kemudian bidang yang dipraktekkan ini adalah contoh. Kalau kalian itu bidang jaringan, berarti yang dipelajari adalah misalkan jaringan komputer, kemudian administrasi server, kemudian lagi keamanan jaringan, IoT, kemudian administrasi jaringan, kemudian lagi pengenalan hardware dan software, kemudian lagi jaringan wireless. Nah, itu kamu tulis di sini. Tidak semerta-merta ini bisa nambah, ini juga bisa kurang. Kemarin ada yang nulis, Pak saya bidang ini tapi nggak ada database-nya. Kamu memang membuat aplikasi nggak ada database-nya. Nah, oleh karena itu ini sesuaikan dengan mata kuliah yang udah kita ampu mulai semester 1 sampai semester 7. Ya, apa aja mata kuliah yang relevan di bidang praktek kerja nyata kita. Tujuannya apa? Tujuannya ilmu yang kita serap di perguruan tinggi itu ada relevansi dengan ilmu yang ada di dunia industri. Kemudian bentuk kegiatannya ditulis apa aja di sana dan peserta. Tulis pesertanya. Ya. Ini pesertanya siapa, kemudian penutup. Ya, kalau kelompok ya kelompok, kalau individu individu. Kemudian kurikulum vitae, ya. Kurikulum vitae ini tolong ditampilkan secara bagus. Misalkan ini kalian membuat sesuai dengan template yang bagus boleh ya. Kalau MS Word kan ada kurikulum vitae. Nah, kemudian riwayat pendidikan, di samping riwayat pendidikan, kalian cantumkan juga adalah tentang riwayat pelatihan atau workshop di bidang teknik informatika, kemudian riwayat organisasi, kemudian lagi riwayat prestasi. Nah, itu perlu kalian cantumkan di proposal PKN. Setelah itu selesai. Dan jika kalian sudah diterima di tempat PKN, jangan lupa minta surat balasan bahwasanya tempatnya bisa ditempati untuk pelaksanaan PKN. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang panduan PKN. Nampil ya. Oke. Ini adalah panduan PKN. Bisa kalian pelajari terkait laporannya seperti apa. Nah, kalian pelajari di sini, nanti bisa di-download atau nanti kalian bisa minta ke TU terkait buku panduan PKN ya. Jadi minta ke TU, Pak saya minta buku panduan PKN. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah semuanya selesai, kalian akan melaksanakan PKN. Jangan sampai PKN kita itu menganggur. Mahasiswa kok nganggur? Nah, jangan. Kita itu adalah sebagai agent of change. Jadi kalian di PKN memang benar-benar melakukan pendalaman dan pengembangan suatu keilmuan di bidang teknik informatika. Pak, di mana aja? Kemarin sudah saya share. Ya. Tempatnya selain di pendidikan SMP ke bawah, SMA, kemudian kecamatan, dan seterusnya. Kemudian tidak boleh ke desa. Ya. Itu adalah misalkan kalian, Pak, saya nggak nemu tempat sama sekali di sini nolak, di sini nolak, baru solusi terakhir boleh di desa untuk pengembangan sistem informasi desa atau yang lain. Pak, di mana aja tempat PKN banyak banget. Di Apindo, Asosiasi Industri Pasuruan di Apollo membutuhkan 2 mahasiswa bidang pemrograman perangkat bergerak. Siapa yang mau silakan menghubungi saya. Ini penting. 2 mahasiswa. Ya. Kemudian yang tadi di Surabaya 2 mahasiswa. Loh, banyak toh. Kemudian kalau bidang jaringan ada di sini adalah di Aldinet, ATJnet, kemudian Awinet,
Telkom Pandaan, Pasuruan, kemudian Datanet, dan net yang lain. Kemudian bidang pemrograman, kalian bisa ke kecamatan, membuat profil lebih bagusnya kecamatan, kemudian upgrading apanya, kemudian bisa di Kominfo Pasuruan, di Dinas Pendidikan Pasuruan, atau di kota, atau yang sebagainya. Ya, ini kalian selama tanggal 10 sampai 20 dalam 1 minggu maksimal 2 minggu mencari tempat PKN. Jadi sehingga kalian pelaksanaan PKN-nya berjalan dengan tertib dan lancar. Dan jangan lupa yang terpenting adalah kalian mendaftar di Google Formulir ini. Kalau nggak daftar berarti dianggap tidak melakukan PKN. Itu aja. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Terima kasih. Pak mau tanya Pak. Ya. Ya. Pak, kalau saya PKN di tempat kerja sendiri, apa perlu masih mengajukan proposal sama pengantar juga Pak? Tetap itu adalah sebagai formalitas dan legalitas bahwasanya kita PKN ada surat balasan dari perusahaan. Di sana mau mengerjakan apa aja itu tercantum di proposal, Mas. Tetap, meskipun rumah-rumah kita sendiri atau tempat kita sendiri tetap. Karena itu adalah suatu administratif yang perlu kita lakukan seperti itu. Oh, berarti tetap minta apa? Nanti itu proposalnya perlu tanda tangan ke kampus Pak ya, berarti nggak sama ngambil surat pengantar juga Pak ya? Sama surat pengantar. Itu adalah proses SOP yang harus kita lakukan. Oke, ada yang lain? Udah nggak ada? Jadi gini, mahasiswa yang bekerja silakan magang atau PKN di tempatnya masing-masing dengan prosedur sama, yaitu bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan SOP mulai pendaftaran, kemudian melakukan permohonan surat dan proposal, setelah itu minta surat balasan dari perusahaan dan melakukan pelaksanaan PKN dan evaluasi. Seperti itu ya. Silakan ada yang lain? Udah cukup? Kalau udah cukup, saya akhiri. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Ada yang lain? Udah? Udah ya? Udah ya? Kalau udah saya akhiri. Jangan lupa selama 1 minggu ini, 2 minggu ini maksimal kalian PKN-nya boleh September Oktober atau Oktober November atau November Desember. Nah, itu sesuai dengan keputusan di perusahaan. Kadang ada perusahaan yang limit ya, misalkan ada mahasiswa dari kampus lain. Oh, masih ada Mas. Nanti bisa diterima di bulan ini, silakan gitu loh, sesuai dengan kondisi di perusahaan, tidak harus di bulan September sama Oktober seperti itu. Ya itu aja ya dapat saya sampaikan. Terima kasih semua. Itu aja, semoga kita dilancarkan, disukseskan pendidikannya. Jangan lupa yang belum FRS serta jangan lupa mengikuti dengan prosedur pelaksanaan BKN. Dan kalian semester 7 perlu dihati-hati. Jangan sampai semester 7 kalian mengulang mata kuliah di semester 7 sehingga kalian otomatis skripsinya molor dan tidak bisa lulus tepat waktu. Jadi semester 7 harus hati-hati dan lebih produktif, lebih aktif, lebih tips yang lain. Itu aja dapat saya sampaikan. Salam teknik informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.